Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anggun Srianingsi dengan NIM F20200162 dari kelas A2 Farmasi akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Golongan Obat Antibiotik. Pertama-tama saya akan menjelaskan uraian tentang antibiotika. Secara umum, definisi antibiotika berdasarkan Permenkes Republik Indonesia tahun 2011, yaitu obat yang paling sering digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Antibiotik yang digunakan untuk membasmi mikroba, khususnya penyebab infeksi pada manusia, harus memiliki sifat toksisitas selektif yang setinggi mungkin. Artinya antibiotik tersebut haruslah bersifat sangat toksis untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksis untuk inang atau hospes. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antibiotik yang dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik dan ada yang dikenal sebagai aktivitas bakteristit. Aktivitas bakteriostatik adalah suatu kondisi yang disebabkan senyawa antibakteri sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri bersifat tetap atau statis. Sedangkan aktivitas bakteristit adalah kondisi yang mampu menyebabkan kematian atau kemusnahan bakteri. Antibiotik tertentu aktivitasnya dapat meningkat dan dari bakteriostatik menjadi bakterisit bila kadar antibiotiknya ditingkatkan melebihi kadar hambat minimal. Antibiotika dapat berdasarkan tempat kerja, spektrum aktivitas, dan struktur kimianya. Selanjutnya kita masuk di dalam golongan obat antibiotik beta-laktam. Antibiotik yang strukturnya mengandung cincin beta-laktam banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Pada tingkat molekul, mekanisme kerja antibiotika turunan beta-laktam adalah ditunjukkan oleh serangan nukleofil dari gugus hidroksil serin enzim transpeptidase pada karbonil karbon cincin beta-laktam yang bermuatan positif sehingga terjadi hambatan biosintesis peptidoglikan. Akibatnya dinding sel menjadi lemah dan karena tekanan turgor dari dalam, dinding sel akan pecah atau lisis sehingga bakteri mengalami kematian. Antibiotika beta-laktam hanya dapat membunuh bakteri pada fase pertumbuhan dan tidak dapat mempengaruhi bakteri yang dalam bentuk tidak aktif atau resisten atau persisten. Ini merupakan alasan mengapa penisilin, suatu bakterisid bersama-sama dengan senyawa bakteriostatik seperti turunan amfenikol, sulfonamida, atau tetrasiklin menjadi tidak rasional. Hubungan struktur aktivitas beta-laktam yaitu pada aktivitas antibiotiknya bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Antibiotik beta-laktam mempunyai bagian yaitu penisilin dan turunan cefalosporin. Selanjutnya kita masuk golongan obat beta-laktam yang pertama yaitu penisilin. Penisilin merupakan antibiotik yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming dari jamur dengan genus Penicillium. Golongan penisilin mempunyai persamaan sifat kimiawi, mekanisme kerja, farmakologi, dan karakteristik imunologis dengan cefalosporin, monobaktam, carbapenem, dan penghambat beta-laktamase. Semua obat tersebut merupakan senyawa beta-laktam yang dinamakan demikian karena mempunyai cincin beta-laktam beranggotakan 4 yang unik. Hidrolisis cincin beta-laktam oleh bakteri beta-laktamases akan menghasilkan asam peniloid yang mana asam peniloid tidak memiliki aktivitas antibakteri. Penisilin memiliki waktu paruh yang relatif singkat, yaitu kurang dari 2 jam, sehingga harus diberikan beberapa kali. Sebagian besar waktu paruh penisilin berkepanjangan dapat menyebabkan disfungsi ginjal. Golongan penisilin diklasifikasikan berdasarkan spektrum aktivitas antibiotiknya, antara lain penisilin G dan penisilin F, penisilin yang resisten terhadap beta-laktamase, aminopenisilin, karboksipenisilin, dan ureidopenisilin. Pengklasifikasiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel antibiotik golongan penisilin. Pertama ada golongan penisilin G dan penisilin F. Contoh dari obat golongan penisilin G dan penisilin F yaitu penisilin G dan penisilin F. Penisilin F adalah jenis antibiotik golongan penisilin yang memiliki rantai samping 6 beta phenosacetyl amino. Penisilin F berikatan dengan penisilin binding protein PBP yang mengkatalisasi
homeostasis peptidoglikan. Peptidoglikan adalah komponen penting dari dinding sel bakteri, sedangkan penisilin G atau benzilpenisilin merupakan antibakteri yang digunakan pada pengobatan infeksi tenggorokan, otitis media, endokarditis, penyakit monokokus, pneumonia, selulitis, asraks, profilaksis, amputasi pada lengan atau kaki. Sedangkan untuk aktivitas dari golongan penisilin G dan penisilin F yaitu sangat aktif terhadap kokus gram positif tetapi cepat dihidrolisis oleh penisilinase atau beta-laktamase dan tidak efektif terhadap Staphylococcus aureus. Selanjutnya golongan obat aminopenisilin. Contoh obat golongannya yaitu ampicillin dan amoxicillin. Ampicillin merupakan antibiotik yang digunakan untuk mencegah dan mengobati sejumlah infeksi bakteri. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, meningitis, salmonellosis, dan endokarditis. Sedangkan amoxicillin merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri. Obat ini merupakan kali pertama untuk pengobatan infeksi telinga tengah. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengobati faringitis, streptococcus, pneumonia, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Sedangkan untuk aktivitasnya dari golongan obat aminopenisilin yaitu selain memiliki aktivitas terhadap bakteri gram positif, juga memiliki aktivitas pada mikroorganisme gram negatif seperti Haemophilus influenzae, Escherichia coli, dan Proteus mirabilis. Obat-obat ini sering diberikan bersama inhibitor beta-laktamase atau asam clavulanat, sulbactam atau tazobactam untuk mencegah hidrolisis oleh beta-laktamase yang semakin banyak ditemukan pada bakteri gram negatif ini. Selanjutnya, golongan obat ureidopenisilin. Contoh obat golongan dari ureidopenisilin yaitu mezlosilin, azlosilin, dan piperacillin. Mezlosilin merupakan antibiotik beta-laktam penisilin yang digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri yang disebabkan oleh organisme yang rentan, terutama gram positif. Azlosilin adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri Pseudomonas aeruginosa, septikemia, peritonitis, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran kemih. Sedangkan piperacillin merupakan penisilin anhidrosa yang digunakan untuk melawan bakteri gram positif, gram negatif, aerob, dan anaerob. Piperacillin adalah obat semisintetik spektrum luas yang ditujukan terutama untuk infeksi P. aeruginosa. Sedangkan untuk aktivitas dari golongan obat ureidopenisilin yaitu aktivitas antibiotik terhadap Pseudomonas, Klebsiella, dan gram negatif lainnya. Golongan ini dirusak oleh golongan beta-laktamase. Selanjutnya, obat golongan karboksipenisilin. Contoh obat golongannya yaitu karbenisilin dan tikarsilin. Karbenisilin adalah obat antibiotik yang dikategorikan sebagai kelompok obat penisilin, yakni obat yang digunakan untuk mencegah bakteri dalam tubuh. Sedangkan tikarsilin adalah golongan dari antibiotik yang diindikasikan untuk infeksi berat yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Golongan obat ini juga aktif terhadap beberapa kuman gram negatif, termasuk Proteus spp dan Bacteroides fragilis. Sedangkan untuk aktivitas dari golongan obat karboksipenisilin yaitu antibiotik yang digunakan untuk bakteri Pseudomonas, Enterobacter, dan Proteus. Aktivitas antibiotik lebih rendah dibandingkan ampicillin terhadap kokus gram positif dan kurang aktif dibanding piperacillin dalam melawan Pseudomonas. Golongan ini dirusak oleh beta-laktamase. Selanjutnya kita masuk golongan antibiotik beta-laktam yang kedua yaitu turunan cephalosporin. Cephalosporin termasuk golongan antibiotika beta-laktam. Seperti antibiotik beta-laktam lain, mekanisme kerja antimikroba cephalosporin ialah dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Cephalosporin aktif terhadap kuman gram positif maupun gram negatif, tetapi spektrum masing-masing derivat bervariasi. Turunan cephalosporin dibagi menjadi 4 generasi berdasarkan perbedaan luas spektrum. Penggolongan cephalosporin ada yang pertama turunan cephalosporin generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat.
Turunan cephalosporin generasi pertama memiliki aktivitas yang baik pada bakteri koki gram positif seperti Streptococcus dan Staphylococcus, tetapi memiliki aktivitas yang kurang baik pada bakteri gram negatif. Sedangkan turunan cephalosporin pada generasi kedua mempunyai aktivitas yang lebih baik pada bakteri gram negatif tetapi lebih rendah pada bakteri gram positif dan lebih tahan terhadap enzim beta-laktamase. Yang ketiga, turunan cephalosporin generasi ketiga mempunyai spektrum yang lebih luas pada bakteri gram negatif dari cephalosporin generasi sebelumnya, tetapi memiliki aktivitas yang kurang baik pada bakteri gram positif. Yang terakhir, turunan cephalosporin generasi keempat mempunyai spektrum yang lebih luas dari generasi ketiga. Selain itu, ketahanan terhadap beta-laktamase juga lebih baik. Selanjutnya kita masuk hubungan struktur aktivitas turunan cephalosporin. Dapat dilihat struktur umumnya di bawah ini, yang dimana hubungan struktur aktivitas turunan cephalosporin dibagi menjadi 4. Yang pertama, turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Yang ketiga, aktivitas biologi sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Yang keempat, pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiasin dengan atom O menghasilkan oxacefamisin atau oxacefem, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk golongan obat antibiotik yang lain, yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol adalah antibiotik berspektrum luas yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisid. Kloramfenikol memiliki nama kimia 1-nitrofenil 2-dikloroasetamido 1,3 propandiol dan memiliki rumus molekul C11H12C12N2O5 dan memiliki struktur kimia yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan senyawa fenil propan tersubstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam, yaitu suatu gugus nitro aromatik dan residu diklor asetil. Gugus pada turunan kloramfenikol berpengaruh pada aktivitasnya sebagai antibakteri Staphylococcus aureus. Kloramfenikol RNO2 mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. Untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan aktivitas optimal, harus diperhatikan agar gugus R bersifat menarik elektron kuat dan mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloramfenikol yang mempunyai gugus trifluoro lebih aktif daripada kloramfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugus hidroksilnya pada C3 terdapat sebagai ester yang juga digunakan dalam terapi. Selanjutnya kita masuk golongan obat antibiotik yang lainnya, yaitu tetrasiklin. Tetrasiklin pertama kali ditemukan oleh Lloyd Conover, yang berita tentang tetrasiklin yang dipatenkan pertama kali tahun 1955. Tetrasiklin merupakan antibiotika yang memberi harapan dan sudah terbukti menjadi salah satu penemuan antibiotika yang penting. Antibiotik golongan tetrasiklin yang pertama kali ditemukan adalah clotetrasiklin yang dihasilkan oleh Streptomyces aureofaciens. Kemudian ditemukan oksitetrasiklin dari Streptomyces rhinosus. Tetrasiklin sendiri dibuat secara semisintetik dari klortetrasiklin, tetapi juga dapat diperoleh dari spesies Streptomyces lain. Berikut di bawah ini adalah gambar dari struktur kimia dari tetrasiklin yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Gugus farmakokor, aktivitas biologis penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk membentukkan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambatan biosintesa protein di dalam sel. Yang kedua, struktur yang penting dalam aktivitas antibakteri turunan tetrasiklin adalah yang pertama,
pengaturan linier dari 4 cincin. Yang kedua, konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A. Yang ketiga, sistem planar phenol diketon pada cincin BCD. Yang keempat, sistem elektron V yang berbeda atau gugus phenol diketon dan dikarbonil metan. Yang kelima, gugus 4 dimetil amino untuk membentuk ion zwitter agar obat dapat terdistribusi optimum, dapat dalam tubuh dan aktivitas in vivo. Yang keenam, gugus karbonil pada C2. Yang ketiga, struktur yang dapat diubah adalah yang pertama, konfigurasi pada C5A dan C6. Yang kedua, cincin AB. Yang ketiga, satu atom H pada gugus amida yang terikat pada C2D. Yang keempat, daerah hidrofob pada C5 sampai C9 dapat diubah asal tidak mempengaruhi bentuk konformasi esensialnya. Yang keempat, aktivitas akan meningkat bila substituen yang dapat meningkatkan kemampuan donor elektron dari gugus phenol diketon. Yang kelima, aktivitas menurun bila yang pertama, penambahan atau pengurangan jumlah cincin dan pembukaan cincin akan menghilangkan aktivitas. Yang kedua, penambahan atau pengurangan gugus farmakofor akan menyebabkan penurunan atau hilangnya aktivitas. Yang keenam, semua turunan tetrasiklen pada pH fisiologis mempunyai bentuk konfigurasi yang sama. Gugus dimetil amino berada di bawah sistem yang planar dan kemungkinan akan membentuk ikatan hidrogen dengan gugus OH pada cincin C12A. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.